Selamat pagi, saudara-saudara, dimanapun berada di saat ini. Salam dalam kasih Tuhan Yesus dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa yang baik, berikanlah firman-Mu bagi kami Tuhan. Ajarlah kami terus hidup di dalam kebenaran dengan firman-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan kami juga mohon Roh Kudus, mampukan kami lakukan firman-Mu ini, sehingga benar-benar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan lagi. Injil Matius pasal yang kedua. Kemarin kita telah bahas ayat 19 dan 20. Rupanya hari ini kita masih membahas ayat 19 dan 20 ini. Karena itu saya bacakan lagi. Matius 2 ayat 19 dan 20 berkata begini. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Siapa yang hendak membunuh anak itu? Siapa yang hendak membunuh bayi Yesus itu? Jawabannya Herodes dan pengikut-pengikutnya. Herodes dan pendukung-pendukungnya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa Herodes itu sudah mati. Dan di ayat 20 kemarin juga sudah kita bahas. Di sana dikatakan mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Berarti bukan hanya Herodes, tetapi juga pengikut-pengikut Herodes. Orang-orang yang setuju atau sepakat dengan Herodes untuk mencari anak itu dan membunuh bayi Yesus itu. Mereka semuanya sudah mati. Jadi artinya saudara-saudara, Tuhan menggagalkan rencana mereka. Usaha mereka, daya upaya mereka untuk bertemu dengan Yesus dan membunuhnya, semuanya dibuat gagal oleh Tuhan. Mengapa dibuat gagal? Ya, supaya misi penyelamatan manusia dari dosanya itu bisa terlaksana. Sebab kalau Tuhan biarkan bayi Yesus itu dibunuh oleh Herodes, maka misi penyelamatan itu yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan Yesus juga menjadi tidak terlaksana. Dan rupanya saudara, iblis itu tahu dan mengerti dengan lahirnya Yesus di dunia, maka misi untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal neraka itu akan berjalan dengan sukses. Dan iblis tidak mau kalau manusia yang sudah berdosa diselamatkan Tuhan. Iblis ingin membuat semua manusia dalam dunia ini binasa, masuk ke dalam neraka. Makanya saudara-saudara, rencana Allah dengan melahirkan Yesus di bumi untuk menebus manusia dari dosa hendak digagalkan oleh iblis. Dan salah satu cara untuk menggagalkan misi penyelamatan itu adalah iblis memakai Herodes yang berusaha untuk melenyapkan bayi Yesus itu. Tapi tentu saja saudara-saudara, rencana Allah itu tidak bisa gagal dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun termasuk oleh iblis. Itu sebabnya Allah melindungi bayi Yesus dari kejaran Herodes dan pengikut-pengikutnya. Tuhanlah yang memimpin dan memberikan petunjuk kepada Yusuf dan Maria untuk bisa menyelamatkan bayi Yesus itu. Yaitu dengan membawa lari bayi Yesus ke Mesir. Sementara Herodes masih hidup. Begitu Herodes mati, maka Tuhan memberikan petunjuk lagi kepada Yusuf dan Maria untuk kembali ke Israel. Membawa bayi Yesus itu ke tanah Israel. Dengan demikian, saudara-saudara, misi penyelamatan manusia dari dosanya berjalan kembali dan pasti terlaksana. Sebetulnya, saudara-saudara, usaha iblis untuk menggagalkan misi penyelamatan Allah terhadap manusia yang berdosa bukan hanya memakai Herodes untuk membunuh Yesus, tapi banyak lagi cara-cara yang lain yang dipakai iblis untuk menggagalkan misi penyelamatan manusia dari dosanya. Bagaimana Yesus ditolak oleh
orang Yahudi. Bagaimana Yesus dimusuhi oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta orang Saduki. Bagaimana banyak orang membenci Yesus. Bagaimana banyak orang ingin melenyapkan Yesus, membunuh Yesus. Itu adalah cara-cara iblis, saudara. Supaya manusia jangan diselamatkan. Dan iblis tahu bahwa Yesuslah penyelamat itu. Yesuslah juru selamat itu, saudara-saudara. Karenanya juru selamatnya harus dilenyapkan. Itu pikiran iblis. Tapi saudara-saudara kita tahu, kita baca dalam Alkitab bukan? Segala daya upaya iblis itu gagal total semuanya. Ya, sekali lagi itu membuktikan bahwa Allah kita tidak pernah gagal, saudara sekalian. Sekalipun manusia merencanakan kegagalan, tapi tidak bisa gagal. Iblis menghalang-halangi rencana Allah yang besar, tapi tak berhasil. Sebab saudara-saudara, Allah kita memang lebih hebat dari iblis, lebih kuat dari siapapun, lebih kuat dari manusia manapun. Allah kita lebih kuat dari Herodes, lebih kuat dari orang Farisi, lebih kuat dari ahli Taurat, lebih kuat dari orang Saduki, lebih kuat dari tentara-tentara Romawi yang pada waktu itu menangkap Yesus untuk disalibkan. Allah kita lebih kuat dari siapapun, dari tokoh manapun. Kalau Allah sudah merencanakan sesuatu, pasti berhasil, pasti jadi, saudara-saudara. Dan akhirnya kita tahu bersama Tuhan Yesus memang mati di salib. Darahnya tertumpah. Tapi disitulah, saudara-saudara, penebusan manusia itu dilakukan Allah. Supaya siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apakah rencana Allah terhadap manusia hanya menyelamatkannya saja dari dosa, sehingga manusia beroleh hidup yang kekal nanti di surga? Tentu saja tidak, saudara. Banyak sekali rencana Allah yang indah dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan saya dan saudara. Dan begitu indahnya, saudara, rencana Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, percayakah saudara, Allah juga punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Sebagai contoh, saudara-saudara, kita membaca dalam Alkitab ada 12 murid. Allah punya rencana terhadap 12 murid itu. Mereka dipanggil untuk mengikut Yesus, supaya kelak mereka menjadi rasul-rasulnya Tuhan Yesus Kristus, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang ditinggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus harus naik ke surga. Tapi pekerjaan Tuhan kan harus jalan terus. Siapa yang dipercaya untuk melanjutkannya? Ya, murid-murid itu yang kemudian akan dijadikan rasul-rasul. Makanya kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, mereka dipakai Tuhan luar biasa untuk membangun gereja Tuhan. Kalau saya katakan membangun gereja Tuhan itu bukan membangun gedungnya, tidak. Tetapi membangun jiwa-jiwanya. Membawa jiwa-jiwa baru supaya mereka dibawa kepada Yesus, diselamatkan, kemudian dibina, ditumbuhkan iman rohaninya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian, mereka menjadi bait-baitnya Allah. Jadi bait Allah itu di mana, saudara-saudara? Bukan cuma di sorga, tapi dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang mana? Kehidupan manusia yang bagaimana? Yaitu kehidupan manusia yang hidupnya benar, yang hidupnya kudus. Nah, para rasul itu membina jemaat agar mereka menjadi bait Allah. Supaya Allah tinggal bukan hanya di sorga, tapi juga dalam setiap manusia yang percaya kepadanya. Termasuk dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ini, saya ini, saudara juga adalah bait-baitnya Allah. Allah mau tinggal di dalam kita, saudara sekalian. Allah mau tinggal di dalam saya. Allah mau tinggal di dalam saudara. Allah mau menghidupi kita, saudara sekalian. Dan misi itu dikerjakan oleh para rasul yang tadinya adalah 12 murid. Sekarang timbul pertanyaan. 12 murid itu termasuk Yudas apa tidak? Jawabannya termasuk. Jadi Tuhan pun, Allah pun punya rencana yang indah bagi Yudas Iskariot. Tetapi dia gagal jadi rasul. Sekarang timbul pertanyaan, yang gagal di sini Allah atau Yudas Iskariot? Jawabannya adalah
Yudas Iskariot. Allah tidak pernah gagal, tapi Yudas sendirilah yang menggagalkan rencana Allah yang indah dalam dirinya. Sehingga 11 murid lain menjadi rasul, dia sendiri tidak menjadi rasul. Bahkan dia mati bunuh diri. Karena apa? Dia menolak untuk hidup di dalam rencana Allah yang indah. Demikian juga saudara dalam kehidupan saya dan saudara. Allah punya rencana terhadap kita dan rencananya itu masing-masing berbeda. Rencana Allah dalam hidup saya tentu berbeda dengan rencana Allah dalam hidup saudara. Tetapi semuanya adalah indah yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, rencana Allah yang indah itu tidak akan pernah gagal selama kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, bahkan hidup dalam dosa, kita mengundurkan diri dari Tuhan, kita lebih mengikuti hawa nafsu, atau malah mengikuti maunya iblis, ya jelas saudara, rencana Allah yang indah itu bisa gagal dalam kehidupan kita. Tapi yang menggagalkan bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Dan kerugian akan menimpa diri kita sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulan renungan kita di pagi hari ini adalah sebagaimana rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya itu tidak bisa digagalkan sekalipun Herodes berusaha keras untuk membunuh Yesus. Demikian juga saudara-saudara, Allah punya rencana indah dalam kehidupan kita. Dan mungkin ada orang-orang yang mau menghalang-halangi rencana Allah yang indah di dalam kita itu terwujud. Tentu saja yang menghalanginya adalah orang-orang yang dipakai iblis, saudara-saudara. Tapi selama kita menyerahkan diri kepada Tuhan, selama kita dekat dengan Tuhan, selama kita tetap setia kepada Tuhan, rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mari biarkan rencana Allah terwujud dalam hidup ini. Apapun rencana Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tujuannya adalah mempermuliakan nama Allah, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan kita, saudara-saudara, ada banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Sama seperti kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk memberkati. Kita ditolong untuk menolong. Kita dipulihkan supaya kita juga membawa pemulihan untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Nah, saudara sekalian, biarkan rencana Allah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau apakan kita, saudara-saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang pasti rencana Allah dalam kehidupan kita adalah indah dan mulia adanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang datang bagi kami saat ini. Mampukan untuk kami berserah kepada rencana-Mu yang indah. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah gagal. Dan rencana-Mu adalah indah, mulia, dan luar biasa. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk